Nah, anak-anak, bagaimana tadi penjelasan pada KD 3.2 tentang struktur kebahasaan, struktur dan aspek kebahasaan teks berita? Nah, strukturnya kan tadi ada dua struktur yang akan kita pergunakan untuk menyajikan data pada berita ini. Kita akan menggunakan struktur yang kedua, yaitu kepala berita atau teras berita, kemudian tubuh berita, dan ekor. Nah, di mana di kepala atau teras itu memuat 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian diuraikan atau dirinci, terutama mengapa dan bagaimana itu pada tubuh berita. Dan yang terakhirnya pada ekor berita itu adalah informasi tambahan, bisa juga merupakan kesimpulan. Nah, begitupun dengan kebahasaan. Kita akan menggunakan bahasa baku, kemudian ada kalimat langsung, kemudian konjungsi bahwa, konjungsi temporal, kemudian ada kata kerja mental. Nah, struktur dan kebahasan ini akan kita gunakan pada pembelajaran untuk menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestik yang kita pelajari pada KD 4.2 ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah-langkah dalam menulis berita ini, yang pertama adalah menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Tentu saja harus memenuhi syarat-syarat berita, yaitu fakta, terkini. Nah, di situ ada menarik. Jadi, sumber beritanya itu harus menarik atau bermanfaat bagi orang banyak. Nah, yang kedua, mendatangi sumber berita dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kalau ada suatu peristiwa atau kejadian, kita langsung datang ke tempat kejadian, kemudian kita amati sekitarnya. Kalau ada orang yang menjadi saksi, kita melakukan wawancara dengan orang-orang yang berhubungan atau berkaitan dengan peristiwa itu atau yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Nah, catatlah fakta-fakta dengan kerangka pola adik simba, yaitu apa kejadiannya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya atau peristiwanya, mengapa kejadian itu bisa terjadi, kemudian dan siapa, mengapa dan bagaimana atau kronologis peristiwa tersebut terjadi. Nah, setelah kita membuat atau merancang dengan menggunakan 5W plus 1H atau adik simba, maka kita mengembangkan karangan tersebut menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting, yang kurang, sampai ke yang kurang penting, yaitu dengan menggunakan struktur yang piramida terbalik. Yang pertama itu adalah kepalanya yang memuat 5W plus 1H atau adik simba. Dan yang keduanya, tubuhnya itu yang merinci atau menjelaskan atau menguraikan mengapa peristiwa terjadi dan bagaimana kronologis suatu peristiwa. Dan yang terakhirnya adalah informasi tambahan yang diletakkan pada bagian akhir atau ekor berita. Nah, yang harus kita perhatikan dalam menulis berita itu, yaitu judul berita. Judul berita merupakan gambaran dari isi berita yang ada di bawah judul tersebut. Maka judul ditulis setelah seluruh berita itu selesai ditulis. Jadi harus diperhatikan, jangan menulis judul terlebih dahulu. Tapi tulislah judul setelah kita
menulis keseluruhan dari berita. Karena judul itu merupakan gambaran dari isi berita. Nah, syarat judul. Judul berita tidak boleh berbeda dari isi berita. Biasanya diambil dari lead atau intisari berita. Judul berita ditulis dengan singkat, padat, dan menarik. Nah, kemudian deadline. Deadline atau baris tanggal merupakan keterangan tentang tempat dan tanggal penulisan berita, misalnya Puspahyang 11 Agustus 2020. Nah, sekarang banyak media yang hanya menuliskan tempat saja, misalnya Medan, atau kalau kita Puspahyang atau Tasikmalaya. Hal ini untuk menghemat ruangan, karena tanggal peliputan sudah disebut di dalam berita. Karena ada unsur K atau kapan atau when. Nah, syarat deadline harus ditulis secara jujur sesuai tempat dan tanggal penulisan berita tersebut. Kemudian lead. Lead atau teras berita terdapat pada alinea pertama. Bagian ini merupakan bagian paling sulit dalam penulisan. Berita lead bisa ditulis dengan formal, memuat lengkap 5W plus 1H, atau informalnya tidak memuat lengkap unsur 5W plus 1H. Jadi dalam lead itu formalnya itu harus lengkap ke 6-6-nya, adik simbanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, harus lengkap itu kalau yang formal. Tetapi boleh juga hanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Dan selanjutnya nanti pada body. Syarat lead bagian paling penting, menarik, singkat, dan padat, mudah dipahami. Kemudian cara penulisan lead, pilih fakta dulu, urutkan mulai dari fakta yang paling penting, menarik, hingga yang kurang penting atau kurang menarik. Tulislah lead mulai dari unsur 5W plus 1H yang paling penting atau menarik. Nah, biasanya lead dimulai dengan unsur what. Namun kalau tentang orang penting biasa dimulai dari unsur who. Jadi tidak selamanya mulai dari apa. Boleh dimulai dari kapan, boleh dimulai dari what, atau boleh dimulai dari di mana. Lead bisa juga dimulai dari where, when. Nah, itu jadi bisa dimulai dari what, bisa dimulai dari when, bisa dimulai dari why, dan seterusnya. Nah, marilah kita berikutnya, setelah berita dibuat, kita melakukan penyuntingan berita. Nah, penyuntingan berita itu untuk menyunting kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuran fakta-faktanya. Kita menyunting, siapa tahu ada fakta yang tidak akurat atau ada fakta yang kurang lengkap. Kemudian kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam adik simba. Kita perhatikan, siapa tahu adik simbanya ada salah satu yang tidak ada, misalnya kapannya terlewatkan atau siapanya terlewatkan. Selanjutnya, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang paling penting ke bagian yang kurang penting, atau misalnya posisinya dari kepala, teras, body, dan ekor. Nah, yang terakhir, penggunaan bahasa yang berkaitan dengan keefektifan kalimat, baku, ejaan, dan tanda baca. Nah, itu adalah menyajikan sebuah berita. Jadi ketika kita menyajikan sebuah berita, tentu saja harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Harus paham dulu struktur berita dan harus paham dulu kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam sebuah berita tersebut. Selanjutnya, kalian Ibu tugaskan untuk menyusun sebuah berita sederhana yang ada di sekitarnya. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh kita diskusikan di forum pada Google Classroom. Setelah beres berita, kalian boleh kirim berita pada Google Classroom. Nah, mudah kan kalau kita menyusun berita berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan tadi. Tetap semangat belajar. Salam kepada untuk Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.